Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurlinda Putri dengan NPM 2140704070. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul adaptasi psikologi pada masa nifas. Ayo simak materinya. Adaptasi psikologi ibu pada masa nifas. Pada masa nifas atau biasa disebut puerperium dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Atau masa nifas adalah masa yang dimulai dari beberapa jam setelah lahirnya plasenta sampai 6 minggu berikutnya. Periode masa nifas merupakan waktu di mana ibu mengalami stres pasca persalinan, terutama pada ibu primipara. Berikut tanda dan gejala yang mungkin diperlihatkan pada penderita depresi postpartum dan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak bisa tidur atau yang biasa disebut insomnia. Yang kedua, perasaan bersalah atau putus harapan biasa disebut hopeless. Yang ketiga, kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang menyenangkan. Yang keempat, penurunan atau peningkatan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Yang kelima, perasaan kecewa dan sedih. Yang keenam, sering menangis. Yang ketujuh, merasa gelisah dan cemas. Yang ke-8, nafsu makan menurun. Nah, itu tadi adalah tanda dan gejala yang dialami ibu pada masa nifas. Konsep dasar perubahan psikologi pada masa nifas. Yang pertama ada perubahan peran. Perubahan peran ini terjadi ketika orang tua melahirkan anak. Sebenarnya suami dan istri sudah mengalami perubahan peran sejak masa kehamilan. Perubahan peran ini semakin meningkat setelah kelahiran anak. Contohnya, bentuk perawatan dan asuhan sudah mulai diberikan oleh ibu kepada bayinya saat masih berada di dalam kandungan. Adalah dengan cara memelihara kesehatannya selama hamil, memperhatikan makanan yang dengan gizi yang baik, cukup istirahat, berolahraga, dan sebagainya. Yang kedua, peran menjadi orang tua setelah melahirkan. Nah, selama periode postpartum ini, tugas dan tanggung jawab baru muncul dan kebiasaan lama perlu diubah atau ditambah dengan yang baru. Ibu dan ayah orang tua harus mengenali hubungan mereka dengan bayinya. Bayi perlu lingkungan perawatan dan bersosialisasi. Periode ini ditandai oleh masa pembelajaran yang insentif dan tuntutan untuk mengasuh. Lama periode ini bervariasi, tetapi biasanya berlangsung selama kira-kira 4 minggu. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab orang tua. Tugas pertama orang tua adalah mencoba menerima keadaan bila anak yang dilahirkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena dampak dari kekecewaan ini dapat mempengaruhi proses pengasuhan anak. Walaupun kebutuhan fisik terpenuhi, tetapi kekecewaan tersebut akan menyebabkan orang tua kurang melibatkan diri secara penuh dan utuh. Bila perasaan kecewa tersebut tidak segera diatasi, akan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menerima kehadiran anak yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya masa transisi ke masa menjadi orang tua pada masa postpartum. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, respon dan dukungan dari keluarga dan teman. Yang kedua, hubungan dari pengalaman melahirkan terhadap harapan dan aspirasi. Yang ketiga, pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu. Yang terakhir ada pengaruh budaya. Masa adaptasi ibu dalam masa nifas. Di sini ada 3 fase. Fase pertama ada fase dependen. Pada fase dependen ini, hari pertama dan hari kedua setelah melahirkan, ketergantungan ibu sangat menonjol. Pada saat ini, ibu
segala kebutuhannya dapat dipenuhi oleh orang lain. Menurut Rubin 1991 menetapkan periode beberapa hari ini sebagai fase penerima yang disebut dengan touching in phase. Dalam penjelasan klasik Rubin, fase menerima ini berlangsung selama 2-3 hari, yang terdiri ia akan mengulang-ulangi pengalaman waktu bersalin dan melahirkan. Yang kedua, pada saat ini ibu memerlukan istirahat yang cukup agar ibu dapat menjalani masa nifas selanjutnya dengan baik. Yang terakhir, membutuhkan nutrisi yang lebih karena biasanya selera makan ibu menjadi bertambah. Akan tetapi jika ibu kurang makan bisa mengurangi proses masa nifas. Yang kedua, ada fase independen. Nah, pada fase independen ini, ibu-ibu mendapat perawatan yang memadai pada hari-hari pertama setelah melahirkan. Maka pada hari kedua ini sampai keempat muncul kembali keinginan untuk melakukan berbagai aktivitas sendiri. Di satu sisi ibu masih membutuhkan bantuan orang lain, tetapi di sisi lain ia ingin melakukan aktivitasnya secara mandiri. Dengan penuh semangat, ia belajar mempraktekkan cara-cara merawat bayi. Menurut Rubin 1961 menggambarkan fase ini sebagai fase talking hold. Pada fase talking hold ini, ibu berusaha keras untuk menguasai tentang keterampilan perawatan bayi, misalnya menggendong, menyusui, memandikan, dan memasang popok. Pada masa ini, ibu agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal-hal tersebut, cenderung menerima nasihat bidan atau perawat karena ia terbuka untuk menerima. Pada beberapa wanita yang sulit menyesuaikan diri dengan perannya sehingga memerlukan dukungan tambahan, seperti orang tua yang baru melahirkan untuk pertama kali dan belum pernah mempunyai pengalaman mengasuh anak. Yang kedua, wanita karir. Yang ketiga, wanita yang tidak mempunyai keluarga ataupun teman dekat untuk membagi suka dan duka. Yang keempat, ada ibu dengan anak yang sudah remaja. Dan yang terakhir ada single parents. Fase yang terakhir ada fase interdependent. Nah, pada fase ini periode yang biasa disebut dengan after back to home yang sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Ibu akan mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi. Ia harus beradaptasi dengan kebutuhan bayi yang sangat tergantung, yang menyebabkan berkurangnya hak ibu, kebebasan dan berhubungan sosial. Pada fase ini, kegiatan-kegiatan akan kadang-kadang melibatkan seluruh anggota keluarga, tetapi kadang-kadang juga tidak melibatkan salah satu anggota keluarga. Misalnya, dalam menjalankan perannya, ibu begitu sibuk dengan bayinya, sehingga sering menimbulkan kecemburuan atau rasa iri pada diri suami dan anak yang lain. Pada fase ini, harus dimulai dengan fase mandiri atau biasa disebut dengan letting go, di mana masing-masing individu mempunyai kebutuhannya yang sendiri-sendiri, namun tetap dapat menjalankan perannya dan masing-masing harus berusaha memperkuat relasi sebagai orang dewasa yang menjadi unit dasar dari sebuah keluarga. Berikut tugas dan tanggung jawab orang tua pada bayinya. Orang tua harus menerima keadaan anak yang sebenarnya dan tidak terus terbawa dengan khayalan dan impian yang dimiliki tentang figur anak idamannya. Nah, pada saat ini biasa ada orang tua yang menginginkan figur anak idamannya, seperti misalnya ada orang tua yang menginginkan anak perempuan tetapi dia melahirkan anak laki-laki. Nah, orang tua tersebut tuh harus menerima keadaan tersebut. Yang kedua, orang tua harus yakin bahwa bayinya yang baru lahir adalah seorang pribadi yang terpisah dari diri mereka. Artinya, seseorang yang memiliki banyak kebutuhan dan memerlukan perawatan. Yang ketiga, orang tua harus bisa menguasai cara merawat bayinya. Hal ini termasuk aktivitas merawat bayi, memperhatikan gerakan komunikasi yang dilakukan bayi dalam mengatakan apa yang diperlukan dan memberi respon cepat. Nah, pada hal ini biasa ibu harus mengetahui cara komunikasi bayi, misalnya tangisan bayi. Dia harus tahu kapan bayi itu lapar, kapan bayi itu haus, tangisan lapar, tangisan haus, tangisan buang air besar, tangisan buang air kecil, seperti itu. Masa transisi pada ibu masa nifas. Setelah melahirkan, ibu mengalami perubahan fisik dan fisiologis yang juga mengakibatkan adanya beberapa perubahan dari fisiknya.
ia mengalami stimulasi kegembiraan yang luar biasa, mengalami proses eksfoliasi dan simulasi terhadap bayinya, berada di bawah tekanan untuk dapat menyerap pembelajaran yang diperlukan tentang apa saja yang harus diketahuinya dalam melakukan perawatan bayi, dan merasa tanggung jawab yang luar biasa sekarang untuk menjadi seorang ibu. Tidak mengherankan bila ibu mengalami sedikit perubahan perilaku dan sesekali merasa kerepotan. Nah, Revan Rubin ini membagi periode ini menjadi 3 bagian, antara lain ada yang pertama periode tucking in. Nah, pada periode ini terjadi 1-2 hari sesudah melahirkan. Ibu baru pada umumnya pasif dan tergantung. Perhatiannya tertuju pada kekhawatiran akan ibunya. Kedua, ia mungkin akan mengulang-ulangi menceritakan tentang pengalamannya waktu melahirkan. Yang ketiga, tidur tanpa gangguan sangat penting untuk mengurangi gangguan kesehatan akibat kurang istirahat. Yang keempat, peningkatan nutrisi dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan dan proses penyembuhan luka serta persiapan proses laktasi aktif. Yang kedua ada periode taking hold. Nah, pada periode taking hold ini, periode ini berlangsung pada hari ke-2 sampai ke-4 postpartum. Ibu menjadi perhatian kepada kemampuan menjadi orang tua yang sukses dan meningkatkan tanggung jawab terhadap bayi. Yang ketiga, ibu berkonsentrasi pada pengontrolan fungsi tubuhnya seperti BAK, BAB, serta kekuatan dan ketahanan tubuhnya. Yang keempat, ibu berusaha keras untuk menguasai keterampilan perawatan bayi, misalnya menggendong, memandikan, memasang popok, dan sebagainya. Pada masa ini, ibu biasanya agak sensitif dan merasa tidak mahir dalam melakukan hal-hal tersebut. Yang C ada periode letting go. Nah, pada periode ini biasanya terjadi setelah ibu pulang ke rumah. Periode ini pun sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga. Ibu mengambil tanggung jawab terhadap perawatan bayi dan ia harus beradaptasi dengan segala kebutuhan bayi yang sangat tergantung padanya. Hal ini menyebabkan berkurangnya hak ibu, kebebasan, dan hubungan sosial. Yang terakhir ada depresi postpartum, umumnya terjadi pada periode ini. Baik, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan terkait adaptasi psikologi pada masa nifas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.